Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan mulai sinar-sinar Islam itu bercahaya di kota Madinah? Disinilah akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad terus berdakwah. Maka ada segerombolan orang yang ketika itu berjumlah 6 orang. Gerombolan banyak, namun ada beberapa orang yang itu satu kelompok 6 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min aina antum?" Dari mana kamu sekalian? Min Khazraj, dari kalangan Khazraj, Madinah Al-Ansar. Amin mawali Yahud, apakah kalian daripada orang-orang yang kalau saya terjemahkan secara bebas adalah orang-orang yang mengetahui apa yang disampaikan oleh Yahudi. Maksud Yahudi di sini adalah ahlu kitab yang tahu tentang kitab, dan mereka ini mendengarkan apa yang ada di kitab yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ahlu kitab berarti yang disampaikan adalah akan ada sosok nabi terakhir yang bernama Muhammad, dan nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel. Jadi 6 orang ini sudah mendengarkan hal tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya demikian, amin mawali al-Yahud, maka mereka menjawab iya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan momen ini sangat penting. Maka Rasulullah SAW sampaikan, saya adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk mengajak orang menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya. Dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Al-Quran. Ini penting ayat Al-Quran Bapak Ibu ya. Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau ayat Al-Quran ini jadi teringat saya kepada Syekh yang baru wafat, Syekh Ali Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Umur muda 44 tahun. Namun Allah lebih sayang kepada dia. Yakin umat cinta, sayang, kasih kepada Syekh Ali Jabir. Namun Allah lebih cinta kepada Syekh Ali Jabir. Semoga Allah merahmatinya. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa. Pasti ada kesalahan dan dosa, namun kita berdoa semoga Allah ampuni dan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Pekanbaru kan pernah juga datang ke Pekanbaru Syekh Ali Jabir, dan ke beberapa daerah. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Syekh Ali Jabir, dan rasa cinta ini disampaikan kepada umat, dan kita juga cinta kepada Syekh Ali Jabir. Semoga Allah menempatkannya di surga yang sangat luas. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga 6 orang ini ketika mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, ini bukan hal yang aneh yang ia sampaikan ataupun yang mereka dengar. Inilah yang pernah ia dengarkan ataupun mereka dengarkan dari ahlu kitab Yahudi. Maka mereka saling berkata, ta'lamuna, sungguh kalian mengetahui apa yang disampaikan oleh ahlu kitab, inilah orangnya. Jangan sampai ada orang yang mendahului kita. Nah, luar biasa kan Pak? Jangan sampai ada orang yang mendahului kita. Jadi orang-orang Madinah ini merasa yang paling pertama. Padahal sebelumnya kan sudah ada ya Islam, Suhaib bin Somit dan Iyas bin Muaz. Namun tidak sempat untuk menyampaikan. Oh, kita harus duluan ini. Jangan sampai ada yang mendahului kita. Nah, luar biasa Pak. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu menggugah hati mereka sehingga mereka termotivasi untuk menjadi orang pertama. Dan mereka ini adalah nama-namanya saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan saya ingat dan Bapak Ibu sekalian juga mengingatnya. Karena 6 orang ini cikal bakal kebaikan dan cahaya yang akan bersinar nanti di kota Madinah. Atas dakwah Rasulullah SAW. Siapa mereka? Abu Umamah, As'ad bin Zurarah. Satu nama itu masih. Abu Umamah, As'ad bin Zurarah. Yang kedua, Auf bin Al-Harith. Yang ketiga, Rafi' bin Malik. Yang keempat, Uqbah bin Amir. Sudah mulai hilang 1 sama 2. Yang kelima, Qutbah bin Amir.
Dan yang keenam Jabir bin Abdullah, bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab Jabir bin Abdillah, Jabir ibnu Abdillah. Jadi kalau kita Indonesia kan Jabir bin Abdullah. Ada yang bisa mengulang? Ada Jabir bin Abdullah, ya boleh. Jadi 6 orang ini adalah merupakan cikal bakal perkembangan Islam di kota Madinah. Siapa mereka yang 6 ini? Mereka yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Berarti kebaikan kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah tetap. Karena Rasulullah yang mengajak mereka. Walaupun nanti di kota Madinah itu cahaya Islam berkembang sebab daripada 6, namun sebab utamanya tetaplah dari Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah yang beri syafaat kepada kita, Rasulullah yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena setiap orang yang bersyahadah pahalanya kepada Rasulullah. Setiap orang yang sholat pahalanya kepada Rasulullah SAW. Makanya ayolah kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah berdakwah, mengajak orang untuk kebaikan. Kita jika mengajak orang kepada kebaikan, lalu orang ini melakukan kebaikan itu, maka pahalanya kepada kita. Orang yang mendapat kebaikan ini lalu mengajak yang lain, pahalanya akan diberikan kepada kita. Yang kedua tadi, mengajak yang lain, pahala yang lainnya kembali kepada kita. Itu yang disebut dengan MLM kebaikan. Nah, pahala MLM, jadi terus mengalir. Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, 6 orang inilah. Saya ulang satu lagi, boleh? Ya. Yang pertama adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Yang kedua adalah Auf bin Al-Haris. Yang ketiga adalah Rafi' bin Malik. Yang keempat adalah Uqbah bin Amir. Yang kelima Qutbah bin Amir. Dan yang keenam adalah Jabir bin Abdillah. Saya percepat karena yang tadi sudah, yang pelan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 6 orang ini pun kembali ke kota Madinah. Mereka merasakan ini adalah nikmat iman yang luar biasa. Mereka langsung bersyahadah kepada Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan syahadah, merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga berusaha untuk mengajak yang lain. Mereka sampai di kota Madinah, mereka ketuk pintu ke pintu mengenalkan siapa Nabi Muhammad SAW. Belum ada lagi YouTube. Jadi tak bisa diperlihatkan, inilah Nabi Muhammad, enggak bisa. Kalau sekarang ada. Maka mereka mengenalkan satu persatu. Setahun kemudian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil membawa 6 orang. Berarti jumlahnya berapa? 12. Di antara 6 orang itu ada 1 orang dari Aus. Jadi 5-nya Khazraj, 6 Khazraj. Setahun kemudian menjadi 12. Namun di antara yang 12 ini kan 5 yang baru tambah 1 Aus. Jadi 5 ini dari Khazraj, 1-nya dari Aus. Masuk Islam. Datang ke kota Makkah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperkenalkan, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian dengar namanya daripada orang-orang ahlu kitab. Ini dia, ayo kita jumpa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika sosok yang dikenal dan terkenal, lalu kemudian kita menjumpainya, bagaimana rasanya itu? Ini adalah sosok Nabi Muhammad SAW yang melebihi keterkenalan siapa saja di atas muka bumi ini. Maka 12 orang ini berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, lalu kemudian mereka melakukan bai'ah, atau bahasa kita bai'at. Di mana tempatnya? Aqabah, Mina. Maka ini disebut dengan bai'atul Aqabah. Bahasa Indonesianya perjanjian Aqabah. Kenapa disebut Aqabah? Tempatnya. Tempat perjanjian antara Rasulullah dan 12 orang ini di Aqabah. Di mana Aqabah? Mina lah. Tempat kita lempar jamratu al-Aqabah. Gitu ya, al-wusta ataupun wusta, kemudian sughra. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan baiatnya. Apa bunyi baiatnya? Menurut Ubadah bin As-Samit, ini disebut dengan bai'atu an-nisa. An-nisa, perempuan-perempuan. Jadi baiat perempuan-perempuan.
Kenapa disebut dengan baiat perempuan-perempuan? Karena di dalam isi baiat itu tidak ada perang. Nah, ini bedanya nanti. Apa bunyinya? Nubayi'uka, ya isinya Bapak Ibu daripada baiat ini bahwasanya 12 orang itu membaiat Rasulullah. Nubayi'uka ala alla nusyrik billah wala nasriq wala nazni wala naqtul auladana wala na'ti bi buhtanin yaftarihi baina aydina wa arjulina wala na'si al-ma'ruf. 6. Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah untuk tidak syirik kepada Allah. Selalu itu. Yang pertama itu masalah akidah. Penting sekali. Yang kedua, kami tidak mencuri. Yang ketiga, kami tidak berzina. Yang keempat, kami berjanji tidak membunuh anak. Yang kelima, berjanji tidak berkata bohong. Yang keenam, berjanji tidak menyalahi kebenaran. Jadi ada 6. Ini adalah bai'ah Aqabah yang pertama. Karena nggak ada perang di sini kan? Itu kan kita saja. Ya. Saya berjanji tidak syirik, saya berjanji tidak mencuri, saya berjanji tidak berzina, saya berjanji tidak membunuh anak, saya berjanji tidak berbohong, saya berjanji tidak melakukan perbuatan maksiat. Saya baru sendiri aja itu. Belum ada ajakan kepada orang lain. Ya, mudah nggak itu Pak? Ya mudah-mudahan susah lah. Karena kalau baik sendiri itu semua orang bisa senang, bisa suka. Namun kalau sudah masuk kepada orang lain dalam bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu sudah masalah. Sudah akan jadi orang suka atau tidak suka. Betul nggak Bapak Ibu? Ada maksiat dilakukan di suatu tempat. Kita sosok yang tidak mencuri, tidak syirik, tidak berbuat zina, tidak berkata bohong, pergi ke masjid, berpuasa, tempat maksiat ada di sebelah, dicuekin saja, berkata baik. Ya, kalaupun jumpa dengan orang yang masuk di diskotik tempat maksiat, ya kata-katanya nggak ada melarang, tidak ada mengajak kebaikan, hanya untuk sendiri saja. Kalau begini semua orang suka, bisa jadi. Namun kalau sudah masuk kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu ini lebih berat lagi. Wan nahyu 'anil munkar, maka banyak yang tidak suka nanti itu. Termasuk apa yang ada sekarang ini. Maka perjanjian ini disebut dengan bai'atu an-nisa, perjanjian perempuan, karena enggak ada peperangan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, dari 6 setahun kemudian menjadi 12, banyak itu sudah. Ya. Jadi kalau 6 menjadi 12 kan masing-masing berdakwah 1 orang. 1 orang dapat 1 dalam setahun, alhamdulillah. Dan 1 orang ini lebih baik daripada langit dan bumi beserta isinya. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minas sama'i wal ard wa ma fihinna. Dalam riwayat lain, khairul laka min humurin ni'am. Engkau menjadi penyebab hidayah seseorang itu lebih baik daripada langit dan bumi. Dalam riwayat lain, lebih baik daripada humurin ni'am. Humurin ni'am itu artinya adalah onta merah. Ya, harta paling tinggi nilainya dulu disebut dengan onta merah. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian diberikan onta merah, mau nggak? Nah, kalau sekarang Alphard katanya, atau lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, 12 orang ini pulang ke kota Madinah membawa misi apa? Misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pergi 12 orang. Mereka ditemani oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sosok sahabat yang unik. Kenapa unik? Masa mudanya, Pak, baju pagi sampai siang beda. Baju pagi sampai siang, siang sampai sore maksud saya. Pagi, siang, baju. Siang sampai sore itu udah lain lagi bajunya. Sore sampai malam lain lagi bajunya. Penampilannya keren. Ya. Lalu kemudian parfumnya Masya Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair ini ketika dia dalam keadaan kufur.
Namun ketika dia muslim, bismillah, masya Allah, semua itu ditinggalkan. Bahkan dia syahid di jalan Allah ketika perang Uhud, kain penutupnya ditutup kepala kelihatan kaki, ditutup kaki kelihatan kepala. Padahal dia adalah sosok pemuda yang kaya raya. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW bersama 12 orang ini. Sebagai apa? Sebagai muqri, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan isi Al-Quran, yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutus Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai duta besar pertama di dalam Islam. Jadi kalau sekarang ada duta besar, dulu sudah pernah ada. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair inilah menemani 12 orang ini. Dan terus mereka berdakwah dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, sehingga dikatakan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Ali As-Salami, tak ada penduduk Madinah yang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 orang baru itu. Maka tidak ada penduduk Madinah Al-Ansar itu yang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah viral bahasa sekarang. Viral, nah, sudah viral di kota Madinah, walaupun belum ada aplikasi tertentu seperti sekarang. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 12 menjadi 73. 73 kurang 12 berarti 61 tambahannya. Tidak itu saja, ada 2 wanita. Yang pertama namanya Nusaybah binti Ka'ab, yang kedua namanya Asma binti Amru. 2 perempuan, 73 laki-laki dan 2 perempuan.